Ardiana Fitri. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya ingin membahas materi terkait materi terkait kritik sastra psikologis. Di sini ada yang tahu apa itu kritik sastra psikologis? Ya, kritik sastra psikologis adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas melihat gerakan dari kejiwaannya, seperti dari batin, karakter, dan lain-lain. Dari kebatinan, karakter, motif, dan struktur tadi, kita dapat melihat cerita mencerminkan atau berhubungan dengan keadaan psikologis dari individu atau kelompok dalam karya tersebut. Jadi intinya dari kebatinan, karakter, motif, dan strukturnya, cerita dapat mencerminkan atau berhubungan dengan keadaan psikologis dari individu atau kelompok dalam karya tersebut. Definisi dari kritik sastra psikologis adalah metode analisis yang memanfaatkan teori-teori psikologis untuk memahami dan menginterpretasikan elemen-elemen dalam karya sastra seperti karakter, konflik, dan temanya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ruang lingkup kajiannya. Objek kajian psikologi sastra memiliki 4 konsep pengkajian. Yang pertama, fokus penelitian terhadap psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadinya. Yang kedua, meneliti bagaimana proses kreatif pengarang terhadap kejiwaannya. Yang ketiga, mengaitkan teori-teori psikologis terhadap karya-karya sastra. Lalu selanjutnya yang keempat, meneliti mengenai dampak psikologi teks sastra terhadap pembacanya. Selanjutnya ruang lingkup kajian. Langkah-langkah kajian psikologi sastra sebagai berikut. Yang pertama, fokus penelitian terhadap psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua, meneliti bagaimana proses kreatif pengarang terhadap kejiwaannya. Yang ketiga, mengaitkan teori-teori psikologi terhadap karya-karya sastra. Yang keempat, meneliti mengenai dampak psikologi teks sastra terhadap pembacanya. Baik, yang selanjutnya teknik belajar. Apa aja sih teknik-teknik belajarnya? Yang pertama, pendekatan psikologi sastra menekankan kajian keseluruhan baik berupa unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik, yaitu hal yang berada di luar cerita dan ada yang dari dalam cerita itu sendiri. Yang kedua, pengkajian masalah tema karya. Yang ketiga, konflik karakter perlu dikaitkan dengan jalan ceritanya. Selanjutnya, fungsi belajar. Fungsi belajar yang pertama, memahami karakter lebih mendalam, memberikan wawasan lebih dalam mengenal motivasi dan konflik internal karakter yang mungkin tidak terlihat jelas hanya dengan membaca teks. Yang kedua, menjelaskan perilaku, membantu menjelaskan perilaku dan keputusan karakter dengan menempatkannya. Yang ketiga, menggali tema psikologis, mengidentifikasi dan menjelaskan tema-tema psikologis yang mendasari cerita, seperti yang trauma, identitas, atau pertumbuhan pribadi. Yang keempat, meningkatkan pembacaan kritis dan memperkaya pemahaman dan analisis teks sastra dengan pendekatan yang lebih kompleks dan terstruktur tentunya. Ya, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu bahwa kritik sastra psikologis merupakan pendekatan dalam memahami karya sastra dan mengungkapkan keterkaitan antara aspek karya sastra dengan kejiwaannya yang tergambar dalam cerita. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini.
See you next video guys.